Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada persoalan bisa sampai ke solusi. Saya sangat sangat terharu gitu ya. Hari ini bisa bertemu dengan orang yang sangat luar biasa ya, luar biasa karena saya tahu ketika baru merintis karir dan hasilnya sekarang. Namanya Pak Supriyanto GS yang lebih dikenal dengan nama Pak Pri GS. Apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah Mas Bambang, doa pangestu Mas Bambang, kami sekeluarga sehat. Mas Bambang semoga begitu juga. Amin. Itu nama GS-nya boleh dibuka nggak? Oh, itu sebetulnya iseng-iseng berhadiah Mas Bambang, karena ini semoga pendengar-pendengar muda nanti juga mengonfirmasi soal ini. Karena merasa something spesial itu ternyata penting, Mas Bambang. GS itu tidak ada artinya sebetulnya. Tapi kemudian membawa sebuah rasa berbeda gitu loh, Mas. Seperti Mas Bambang punya Bambang Sadono SJ itu di dunia saya kira komposisi itu hanya Mas Bambang. Itu membawa perasaan yang agak berbeda. Itu yang saya tuai Mas Bambang dari GS itu. Baik, ini supaya difahami mengapa saya wawancara dengan Pak Pri ini, karena Pak Pri dulu awal-awalnya saya mengenal sebagai pemusik, karena pernah sekolah di jurusan seni musik kalau nggak salah di IKIP Semarang. Kemudian berkembang menjadi kartunis. Dia kalau nggak salah loh ya, diterima di Suara Merdeka karena sebagai kartunis. Nah kemudian berkembang jadi macam-macam, jadi penulis macam-macam, penulis lagu, penulis naskah drama, penulis kolom, pokoknya semua dikerjain oleh Pak Pri ini. Kemudian jadi naskah sandiwara, jadi host di radio, di televisi, jadi sekarang motivator, jadi ustadz, jadi pokoknya sembarang. Nah, Pak Pri, saya sedang menyiapkan buku tentang Pak Didi Kempot. Ya, karena saya memang sangat respect pada beliau. Menurut saya dia pertama ikon bahasa Jawa. Bahkan menurut Pak Jaya Suprana, dia juga bahkan ikon budaya Jawa karena dia berhasil menerkenalkan budaya Jawa sampai ke mancanegara. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Pri ini, karena saya tahu Pak Pri itu pemusik, saya tahu Pak Pri itu penulis lagu juga, sehingga saya ingin memandang Pak Didi Kempot ini sebagai seorang kreator yang bermula dari sisi musiknya dan sisi liriknya, sampai pada sisi pesonanya, sehingga menjadi seorang maestro seperti sampai sekarang ini. Bagaimana? Silahkan Pak Pri, bebas ngomong apa saja, nggak apa-apa. Matur suwun, Mas Bambang. Pandangan saya di hari ini kepada beliau tentu sudah sangat berbeda ketika saya memandang beliau sebagai sesama penggemar musik. Karena watak-watak maestro yang saya identifikasi itu, Mas Bambang, ternyata mengumpulkan seluruh nilai-nilai yang dibutuhkan bagi kemaestroan seseorang. Jadi Mas Didi ini tidak hanya sekedar lirik, tidak hanya sekedar harmoni, tidak hanya sekedar tone, tidak hanya sekedar komposisi, tetapi Mas Didi ini mengumpulkan seluruh watak-watak itu ke dalam dirinya, Mas Didi. Kalau hanya soal nada, banyak orang-orang yang jauh lebih excellent dari beliau. Kalau hanya soal lirik, banyak sastra-sastra di dalam musik yang jauh lebih excellent dari beliau. Soal ganteng, saya kira saya masih berani lah beradu ganteng dengan Mas Didi, kecuali soal tinggi tubuh. Ya.
Tetapi seorang Didi Kempot memiliki soal-soal di luar teknis, yakni kepribadian yang akumulatif, Mas Bambang. Jadi kepribadian akumulatif ini yang sangat sulit dikejar oleh seniman-seniman lain. Sama nadanya, beda prosesnya, beda outputnya. Didi Kempot ini mengalami tidak hanya romantisme, tapi juga derita, juga sistem artistik. Ya. Itulah kelahiran kenapa Didi Kempot bisa menjangkau level di mana beliau sekarang berada. Jadi membicarakan Didi Kempot secara teknis hanya lirik, musik, dan segala soal yang bersangkut hanya dengan musik teknis, itu sama sekali agak menurunkan kualitas beliau sebagai seorang maestro. Itu pengantar saya atas beliau, Mas Bambang. Pak Pri, ini kan lagu yang dibuat beliau itu hampir sekitar 800 ya. Ya. Kemudian semua konsisten bahasa Jawa semua, walaupun ya bahasa Jawa baru ya. Ya. Itu menurut Pak Pri yang sebagai seorang kreator, bagaimana memelihara ketahanan untuk tetap kreatif itu gimana rasanya atau komentarnya gimana itu? Itu hanya iman, Mas Bambang, yang bisa membuat seseorang sampai sebasah kuyup itu kepada proses kreatifnya. Kalau hanya produktivitas, kalau hanya rating, kalau hanya kalkulasi media, tidak akan sanggup menjangkau konsistensi seperti Mas Didi Kempot jangkau. Jadi iman kreatif itu ada. Dan maestro memiliki itu, apapun cuaca pasar, apapun cuaca psikologi pendengarnya, apapun situasi laku dan tidak laku kaset, iman itu bagi dia sangat konsisten. Ya. Jadi seniman yang kekurangan iman, pasti kekurangan unsur karisma di dalam dirinya. Ya. Itu Mas Bambang. Jadi ini sudah setara dengan tauhid itu. Bagi Didi Kempot itu setara itu. Jadi ternyata tidak sekedar komunikasi dengan pasar ya, jadi lebih dari itu ya, kayak ibadah gitu kira-kira. Wah, itu Didi Kempot sangat memiliki genetik itu. Karena kalau hanya urusan kalkulasi duit, dia digoda oleh sistem subsidi sosial dan ekonomi yang tidak kurang-kurang. Ketika beliau masih ngamen itu, tiba-tiba ada tangan yang menyodori 100.000 di saat uang belum tercekam inflasi semacam ini. Ya. Yeah. Ternyata penyodor uang itu yang mengagetkan beliau dari sisi jumlah, lebih mengagetkan lagi dari sisi siapa penyodornya itu. Penyodornya itu adalah seorang Mamik Prakoso yang sedang ada di puncak karir waktu itu. Yang tidak tega melihat adiknya sampai sebegitunya itu. Wes, di melu aku. Ya. Itu dengan sangat sopan, mungkin dengan juga pedih, menganulir permintaanku itu dan meneruskan langkah imannya itu. Ini saya kira terlihat iman Didi Kempot itu dari soal-soal semacam itu, Mas Bambang. Jadi apakah seorang kreator yang akhirnya menjadi sangat besar itu memang diperlukan apa ya? Kalau orang Jawa laku prihatin itu diperlukan. Kalau sekelas Didi itu laku prihatin itu sudah tidak artifisial, mau sengaja rekoso biar top itu tidak, ya. Ya. Kan ada orang yang sengaja rekoso tapi rekoso terus itu. Bagi saya Didi Kempot itu sudah utusan. Ya. Ya. Ya, deritanya itu sudah inherent gitu ya, sudah terintegrasi di dalam sistem hidupnya. Jadi itu bukan penderitaan, itu hanya spare part yang memang dibutuhkan untuk menjangkau situasi psikis dan spiritualitas tertentu. Tanpa itu Sewu Kutha itu tidak begitu. Tanpa itu stasiun balapan itu tidak se-magic itu. Itu lagu yang sangat biasa. Yeah. Itu pengamen-pengamen kebanyakan dari kita itu gampang sekali mengharmonisir nada-nada standar semacam itu. Tetapi Didi lebih dari sekedar itu. Lagu itu kemudian walaupun sederhana itu merohani. Nah ini yang tidak bisa dikejar oleh sembarang proses, Mas Bambang. Merohani itu ya. Ya. Pak Pri, saya baru saja mewawancarai ya tentang Narto Sabdo. Ya. Ternyata ya ini boleh percaya tidak percaya. Jadi Narto Sabdo bisa sekreatif itu mengatakan bahwa dia suka tarak broto tadi, suka prihatin. Suatu saat dalam prihatinnya itu katanya ditemui Sunan Kalijogo. Ya. Nah,
Ya, sejak itu terus kemudian kreatif. Ini hal-hal semacam ini gimana memahaminya itu? Oh, itu sistem langit ya Mas Bambang. Di dalam kreativitas itu apalagi di Jawa, itu sistem langitan itu real, itu valid ya. Ya. Maka karya-karyanya itu pasti melangit, sistem langitan. Ini yang Barat tidak pernah memakainya sebagai literatur kreatif. Walaupun Barat itu secara induksi spiritual itu memperagakan itu juga, karena John Lennon itu sangat spiritualistik, proses-proses membuat imagine, bagaimana ia melahirkan dengan McCartney itu High Jude, yang itu sudah kayak mantra. Dalam prosesnya sangat spiritualitas, hanya trafficnya mereka sangat Barat. Ya. Nah, tidak mungkin John Lennon mengenal Sunan Kalijogo. Mungkin yang menemui Beethoven ya di dalam sistem spiritualitas mereka, Mas Bambang. Ya. Shakespeare. Iya, Shakespeare. Iya, karena beliau itu pencipta sastra dunia. Jangankan John Lennon. John Lennon itu tidak bisa menciptakan High Jude, Imagine itu tanpa mengenal sastra besar dunia. Dan itu mungkin mimpi dan tirakatnya saja yang ekspresinya berbeda. Kalau di sini posomute, kalau di sana mungkin ya di studio sampai berminggu-minggu itu. Itu proses talak brotonya begitu itu. Axl-Rose Mas Bambang, Novemberin, Axl-Rose orang yang secara casing sangat kurang ajar. Sangat vandalistik secara casing. Tapi ketika melahirkan Novemberin yang luar biasa itu dia tidak mau diganggu di studio sampai sekian hari. Diketuk pintunya saja emoh. Jadi ada memang talak broto itu ada. Tapi ini mungkin terlalu tinggi ya volume apanya itu frekuensinya. Sekarang saya minta Pak Pri agak ini. Jadi dari lagu-lagu yang ada itu, menurut Pak Pri dari Mas Didi Kempot itu, mana yang paling kuat dari segi pesan, tapi sekaligus juga pasar senang. Itu Didi Kempot tidak hanya bisa diserpeh dalam 1-2 lagu, Mas Bambang. Karena lagu-lagu itu komplimen. Ya. Jadi Didi Kempot tidak bisa hanya Sewu Kudo atau Stasiun Balapan. Memang puncak-puncak industri bisa diidentifikasi. Tetapi itu bukan real Didi Kempot. Itu hanya serpian dari beliau itu. Jadi seluruh lagu Didi Kempot yang 800 itu, kalau digabungkan, ya jadilah Didi Kempot itu. Dia tidak bisa diwakili oleh hanya satu lagunya. Karena itu semuanya seperti tangan, kaki, mata gitu loh Mas Bambang. Iya. Ya itulah spiritualitas. Uniknya spiritualitas itu sekuat itu. Saya mendengarkan Capek Gunung itu, wah ya terkejut saya kepada magicnya itu ya. Ya. Tapi Capek Gunung bukan Capek Gunung. Ini Nunut Ngeyop itu loh Mas Bambang. Iya. Nunut Ngeyop. Pak Pri, kalau orang menulis atau membuat lagu sampai hampir 800 lagu, itu bagaimana menghindari duplikasi nada, duplikasi lirik, duplikasi pesan, itu gimana cara menjaganya itu? Di dalam kasus itu, Mas Didi tidak terhindar dari duplikasi. Dari sisi harmoni murni ya, Mas Bambang. Ya. Itu Didi tidak secara harmoni memang agak berbeda dengan pencapaian Phil Collins. Pencapaian musisi-musisi besar lainnya. Yang saya mendengarkan misalnya Phil Collins sebagai contoh kasus itu, hampir seluruh albumnya tidak ada duplikasi yang ini duplikatif ini. Jadi karena musisi-musisi barat itu Mas Bambang ternyata hidup dengan matematika. Hidup dengan matematika. Prinsip mereka berharmoni itu sudah melibatkan matematika. Kita yang besar adalah intuisi. Nah, dalam intuisi ini nada-nada yang kembar terpaksa tidak terhindarkan. Nah, Didi Kempot juga tidak terhindarkan itu di dalam beberapa ukuran. Jadi musisi-musisi akademisi itu memang banyak lahir dengan kultur barat. Ya. Mereka termasuk menjadi akademisi. Nah, kita ini termasuk saya itu lahir dengan intuisi. Nah,
kelemahan intuisi itu ada sebuah stereotyping bahkan kepada nada. Tetapi khusus Didi Kempot, Kus Plus itu dimaafkan duplikasinya itu. Ya. Itu maestro itu begitu itu. Iya. Ngaten Mas Bambang. Nah, ya ini Didi Kempot menurut saya juga fenomenanya luar biasa. Yang pertama menurut saya ini agak aneh ini. Jadi artinya orang berkarir sekian lama, justru saat-saat mau mendekati akhir, itu tiba-tiba kayak bangkit kedua gitu. Jadi meledak kedua. Nah ini gimana kalau menurut Mas Pri? Itu bukan meledak kedua, Mas. Itu sebetulnya adalah eskalasi portofolio beliau. Ya, jadi puncak-puncak yang kemarin dari Didi Kempot itu belum setara dengan portofolio beliau. Ya, baru ketika beliau itu secara iseng tetapi menjadi sangat genuine, menjadi godfather of broken heart itu benar-benar puncak. Itu seperti Sutarji Kaulsombahri ketemu mantranya itu. Jadi yang kemarin-kemarin itu baru sebatas penyanyi dan musisi, Mas Bambang. Kalau ini sudah sebagai seorang maestro, karena akumulasi dari seluruh nilai itu mendapat momentumnya untuk terekspresikan. Itu pandangan saya, Mas Bambang. Makanya bisa begitu itu. Makanya bisa sangat magic itu. Ngaten, Mas Bambang. Kemudian fenomena yang lain yang saya juga sulit untuk memahami itu. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia bisa disukai oleh anak-anak muda yang sama bahasa Jawa aja tadinya nggak begitu sreg gitu ya. Itu tiba-tiba mereka rela untuk rengeng-rengeng pakai bahasa Jawa karena Mas Didi Kempot. Gimana itu? Kalau pandangan spiritual, itulah hadiah. Pandangan spiritual. Dan jauh lebih besar hadiah ini ketimbang telah teknis yang lain. Walaupun diskusi soal teknis masih dimungkinkan. Karena karisma itu memang ada yang disebut resonansi saraf, Mas Bambang. Itu orang tidak peduli lagi isi lirik, ya. Tetapi ia harus menginduk kepada ketakjuban atas sebuah figur. Kita menyanyikan lagu-lagu barat itu kadang-kadang kita nggak ngerti liriknya. Tapi kita sudah melakukan identifikasi karena karisma dia itu. Nah, Didi Kempot sangat menikmati tabungan-tabungan portofolionya yang sangat lama itu. Makanya nggak urusan itu, ya. Itu penjelasannya. Belum dukungan-dukungan viral online itu. Viral itu kan memang wabah ya Mas Bambang. Ya lebih cepat dari pandemi ini viral itu. Iya, Pak Pri. Ini kan selain mulai dari Suriname, kemudian terkenal di Belanda. Saya kemarin melihat orang-orang Amerika dengan bahasa yang agak kagok-kagok gitu juga menyanyikan lagu Didi Kempot. Apakah ini nanti bisa nggak ini jadi fenomena pertama dari orang Indonesia, terutama orang Jawa? Lagu-lagunya kayak jadi lagunya Elvis, jadi lagunya siapa yang terkenal, John Lennon, yang juga diikuti di luar negeri, mungkin nggak kira-kira? Di dalam ceruk eksotisme sangat mungkin karena itu sudah kelas Didi Kempot. Ya. Misalnya Rhoma Irama itu sudah tidak bisa ditarik mundur, Mas Bambang. Karena karismanya. Ya, itu sudah ikonik dimanapun benua. Kalau seorang pemusik dangdut kok menjangkau level seperti Rhoma, itu tidak harus jadi legend. Nah, Didi Kempot juga penghuni ceruk yang sama, minimal calon penghuni ceruk yang sama. Ya, jadi itu nggak perlu diragukan kalau itu, Mas Bambang. Oke, mungkin Pak Pri masih ingin menambahkan lagi, terutama yang dari segi estetis tadi, dari segi baik musik maupun lirik, silakan. Nah, ini watak-watak stereotip dari seorang maestro. Ini yang dimiliki oleh Iwan Fals, Rhoma Irama, Ebit G. Ade. Itu satu, tongkrongan fisiknya sudah benar. Itu satu, ya. Jadi rata-rata maestro,
Oh, ya begitu itu. Didi Kempot itu fisiknya sudah luwes gitu loh Mas Bambang. Ya, rambutnya sudah luwes. Gesturnya itu sak tiba-tibane kepenak. Kira-kira gitu. Ya. Iwan Fals itu meneng wae wis artistik. Kira-kira gitu. Ebit itu hanya dengan gitar bolong saja. Itu di panggung saya sering mengamati orang-orang kenapa jadi maestro. Ebit itu hanya dengan gitarnya diem saja. Itu sudah anggun. Nek kuwi wis rahasia ilahi. Maestro selalu punya itu. Ya, jadi tongkrongan dia dari fotogenik sampai kamera fis sampai teatral itu punya. Ya. Kedua, dari sisi voice. Banyak orang lebih bagus suaranya dari Didi Kempot. Tetapi mungkin tidak cukup otentik gitu vokalnya. Ya. Jadi voice dan casing menyatu itu dasar. Kedua, puitik. Dia bisa puitik lirik, bisa puitik nada, bisa puitik gerak. Sak tiba-tiba nih, sak obah-obahe itu luwes, gendes. Ya. Ngono-ngono. Kira-kira gitu Mas Bang. Nah, syarat-syarat maestro di dalam dunia panggung itu memiliki setidaknya 3 stereotip gitu. Ngaten Mas Bambang. Baik Pak Pri, terima kasih sekali atas partisipasinya untuk membaca Didi Kempot. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai pandangan yang lebih lengkap mengenai Didi Kempot. Terima kasih.